Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iroh Rohmah. Pada aksi nyata kali ini mengenai penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang dipelajari, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama ini kita akan belajar mengenal diri dan peran sebagai pendidik. Ya, sebagai pendidik sudah seharusnya mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar menggali karakteristik dan kebutuhan murid. Selain itu kita juga belajar mengenai peran sebagai guru. Ya, sebagai guru atau pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, menghantarkan murid menuju mimpi dan cita-cita mereka. Pada modul ini juga kita akan belajar ingin menjadi guru seperti apa. Karena guru yang baik adalah guru yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi murid, serta memberikan pengaruh baik bagi murid di masa mendatang. Selanjutnya modul 2, mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Masih di modul 2, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan masih diukur dari hasil ujian yang hanya mengukur kognitif saja. Kemudian hukuman atau sanksi bagi murid yang tidak bisa mengerjakan. Pendidikan yang humanis, kerakyatan dan kebangsaan adalah pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita. Kemudian sistem Among, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat dan motivasi. Tutwuri handayani, memberikan dorongan agar murid-murid menjadi mandiri. Untuk menjadi manusia secara utuh, karena manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dirinya sesuai dengan kodratnya. Pada modul yang ketiga ini, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Pertama ada kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kemudian kodrat zaman, yaitu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Ada juga kodrat keadaan, yaitu kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Pada modul yang ketiga ini kita juga akan belajar asas trikon. Yang pertama, continue, yaitu pengembangan secara berkesinambungan terus-menerus dengan cara yang baik. Kemudian konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Kemudian asas trikon selanjutnya konsentris, yaitu bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Masih di modul 4, kita akan belajar teori konvergensi, di mana teori ini terdiri dari teori tabu rasa dan teori negatif. Teori tabu rasa menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis dan dapat diisi oleh pendidik. Sedangkan teori negatif menilai kodrat anak ibarat
ibarat kertas yang sudah diisi penuh oleh coretan dan tulisan. Selanjutnya modul kelima, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidik dapat mengantarkan selamat dan bahagia karena guru tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga memberikan pengalaman, pemahaman, materi pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan murid. Sekian tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatian.